Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله عالما ومتعلما. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan-kebaikan atas diri hambanya, maka diberinya kepahaman atas agama. Itulah hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengirim malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan i'lan, memberikan pengumuman kepada ahli langit dan kepada ahli bumi, sehingga seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk-makhluk yang di bumi ini akan berkhidmat kepadanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini merupakan tolak ukur jayanya manusia. Agama ini merupakan tolak ukur suksesnya manusia, mulianya manusia, bahagianya manusia, selamatnya manusia. Allah letakkan hanya dalam agama. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati seluruh perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan barang siapa mengikuti kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang mendapatkan kesuksesan. Dialah orang yang mendapatkan kemuliaan, kejayaan, jaya di dunia, jaya di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dirubah-rubah lagi. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman yang terakhir, zaman baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir, bayi yang terakhir hidup di dunia ini, bahwa kejayaan, kesuksesan daripada manusia ini Allah letakkan dalam agama. Siapapun dia, dimanapun tempatnya, tua, muda, kaya, miskin, pejabat maupun rakyat, orang kota, orang desa, laki-laki maupun perempuan, apabila agama sempurna dalam kehidupannya, maka pasti dan pasti akan dijamin kesuksesannya di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya. Maka untuk itulah hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang sangat mulia ini, bagaimana duduk kita dalam pertemuan ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini mengikuti duduknya sebagaimana duduknya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berkumpulnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, yaitu memikirkan agama dalam kehidupan kita. Marilah kita memikirkan sejauh manakah agama ini wujud dalam kehidupan kita. Karena ini hakikat manusia ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Kita harus pahami hadirin rahmatul Allah Subhanahu wa taala bahwa dunianya adalah
tempat ujian hadirin yang mulia. Dunia ini adalah tempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kata ulama, kepahaman daripada sahabat ini hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, memahami bahwa dunia ini tempat apa? Tempat bertobat, tempat perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk beramal kebaikan-kebaikan. Majru'atul akhir. Siapapun dia, dimanapun tempatnya hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ini lalai dengan tujuan tersebut hadirin yang mulia, lalai daripada maksud hidup daripada di dunia ini hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia ini akan mengalami kegagalan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam kehidupan dan dunia, bermacam-macam profesi, bermacam-macam daripada jenis kelamin juga hadirin yang mulia. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat, orang kota, orang desa, ada laki-laki maupun perempuan. Tapi kehidupan seluruh para sahabat ini hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala betul-betul bagaimana agama ini sempurna dalam kehidupannya hadirin. Sehingga apa hadirin yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kehidupan sahabat ini kehidupan yang terbaik. Karena para sahabat ini paham bahwa dunia ini apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari-hari senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala hari-hari mempersiapkan daripada perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh kehidupannya ini dihabiskan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari-hari ini hadirin yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga beramal yang terbaik hadirin yang mulia. Betul-betul memahami bahwa majru'atul akhirah hadirin yang mulia. Bahwa dia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan dunia yang 60-70 tahun ini hadirin. Sehingga dia ini sungguh-sungguh dalam kehidupannya hadirin yang mulia. Baik yang petani, yang berdagang, sehingga dalam perdagangannya betul-betul memakai syariat Islam hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Sehingga sikap dan tindakannya meskipun dia ini petani hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kebersamaan Allah. Merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa tidak lepas dalam hatinya hadirin yang mulia. Masya Allah. Inilah kehidupan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dia berada. Bukan waktu di dalam masjid saja hadirin yang mulia. Bukan waktu dia ini, Masya Allah, dalam majelis-majelis pengajian saja. Tetapi dalam sikap dan tindakan hadirin yang mulia, dimanapun dia ini berada hadirin yang mulia, perasaan khauf dan roja ini senantiasa menyelubungi hati-hati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dimanapun dia berada hadirin yang mulia, apa perintah Allah, apa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang dikedepankan oleh para sahabat. Masya Allah. Untuk itulah hadirin jamaah yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita hadirin yang mulia, ini jangan sampai menghalangi daripada kita ini perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan untuk menghadap kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, pahamilah dunia ini tempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita ini hari-hari islah diri hadirin yang mulia. Imaniyah kita, ubudiyah kita, muamalah kita, muasal kita, akhlak kita. Bagaimana hari-hari ini semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tandanya kalau kita ini yakin bahwa dunia ini adalah tempat ujian majru'atul akhir. Karena harapan kita ini adalah harapan akhirat dan yang mulia. Setiap zikir kita, sholat kita, baca Quran kita, setiap muamalah dan muasyarat kita senantiasa berdasarkan agama dan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan nanti apa hadirin yang mulia hasilnya di akhir. Jadi situasi kondisi apapun kita ini, sikap kita, tindakan kita selama di dunia ini pengaruhnya sangat besar hadirin yang mulia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga ulama-ulama kita menyampaikan, Masya Allah, setiap beramal, sebelum beramal, setelah beramal, ini betul-betul istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal kebaikan disuruh istighfar hadirin.
Apalagi kita telah ghaflah, telah lalai. Naudzubillah din ya mulia. Bertambah-tambah lagi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, pahamilah hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini tempat untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah apa hadirin yang mulia? Telah memberikan kabar melalui Al-Qur'annya kepada firman-Nya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi amal jannah. Sesungguhnya diri dan harta dan diri orang beriman itu telah dibeli oleh Allah dengan surga. Maka bagaimana hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala perkara ini betul-betul kita tancapkan dalam hati kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maknanya apa hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa taala? Seluruh kehidupan kita, harta kita, jabatan kita, semuanya adalah miliknya Allah hadirin yang mulia, sudah dibeli oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan surga. Subhanallah. Sehingga ketika perkara ini diyakini oleh sahabat dan yang mulia, apa yang dijadikan standar dalam kehidupan sahabat dan mulia, sehingga kalau dia ini tidak beramal kebaikan, menyambut takazah agama dan yang mulia, masya Allah, ini rasa apa? Rasa resah, gelisah dan yang mulia, rasa getun kata orang Jawa ini, masya Allah. Ini kalau tidak amal kebaikan, masya Allah. Untuk itulah hadirin rahmatillah Allah SWT, pahami bahwa dunia ini tempat perjuangan di jalan Allah. Sehingga perjuangannya para sahabat ini, masya Allah, kita rasakan hadirin yang mulia. Ini rela meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kampung, tempat kelahirannya hadirin yang mulia. Untuk demi apa? Untuk perjuangan di jalan Allah SWT. Sehingga agama ini tersebar ke seluruh dunia, seluruh alam. Sehingga kita yang jauh daripada Mekah Madinah ini kenal dengan Islam. Inilah asbab mujahadah daripada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memahami bahwa dunia ini tempat perjuangan hadirin. Maka untuk itulah hadirin salat subuh yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita yang duduk di sini ini sama-sama niat untuk bagaimana kita pahami bahwa dunia ini tempat beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT. Kita pahami bahwa dunia ini adalah majra'atul akhirah untuk amal-amal kebaikan hadirin dirahmati Allah SWT, yang harapannya untuk akhirat kita nanti hadirin yang mulia. Dan bagaimana kita pahami bahwa dunia ini untuk perjuangan di jalan Allah. Maka untuk itulah hadirin yang mulia, ulama sampaikan harta kita ini harus kita program hadirin yang mulia dengan perkara-perkara agama. Bagaimana harta kita digunakan untuk apa hadirin rahmatillah Allah SWT? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sosial, untuk ikram kepada saudara yang muslim hadirin yang mulia, saudara yang lain hadirin yang membantu saudara yang telah membutuhkan hadirin yang mulia. Dan bagaimana harta kita ini digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Inilah harta yang betul-betul akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka sebenarnya perkara ini bagaimana niat dalam satu hari, bagaimana kita menyisihkan waktu untuk silaturahmi, untuk bercinta agama, untuk mengajak kepada kebaikan hadirin yang mulia. Saudara kita dengan lemah lembut, ajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita dalam sebulan pun jika meluangkan waktu hadirin rahmatillah Allah Taala, ini tanda bahwa harta dan diri kita ini adalah miliknya Allah. Bagaimana jamaah-jamaah kita kirimkan hadirin yang mulia 4 bulan 40 hari dari masjid kita, dari rumah kita. Di rumah kita hidupkan dengan suasana agama juga, suasana dakwah, suasana ta'alim wa ta'alum, suasana zikir, ibadah, khidmat. Karena dengan 4 amal Nabi inilah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besarnya turunnya hidayah dan sebesar-besarnya tersebarnya hidayah. Maka insya Allah ambil bagian semua insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada benar yang datang dari Allah, keseluruhan keilapan mohon diikhlaskan. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa bersama majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan,